Bab 7. Memperkuat harga diri. Memperoleh sesuatu yang berharga akan memperkuat harga diri kita. Ketika benua kita dijajah bangsa Eropa, masyarakat kita adalah masyarakat petani. Kita kebanyakan bekerja sebagai petani dan pandai besi. Kemudian datang revolusi industri yang menyebabkan kita meninggalkan tanah pertanian dan menjadi pekerja di pabrik. Sekarang, kita kebanyakan sebagai pekerja di pabrik dan pegawai kantor masih tetap bekerja dari pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore dalam lingkungan yang serba tertutup dan beratapkan bangunan. Kita dengan patuh mengikuti instruksi dan menerima perintah dari atasan kita. Bagi mereka yang bekerja di pabrik, berbuat kesalahan sedikit saja dapat mengakibatkan timbulnya hal-hal yang sangat serius. Di sana tidak boleh ada kekeliruan. Di sana tidak boleh terjadi kekeliruan. Jika seorang pekerja tidak mengikuti instruksi dan enggan mengerjakan apa yang diperintahkan atasannya, maka sikapnya akan membahayakan bukan saja dirinya sendiri, melainkan juga akan mencelakakan orang lain. Menjadi pengusaha. Kini banyak di antara kita yang tidak bekerja di pabrik lagi, ketimbang bekerja di pabrik perakitan yang memberatkan kita secara fisik. Kita memilih pekerjaan yang lebih ringan. Kita telah menciptakan lebih banyak lapangan kerja di bidang komputer. Kita membuat produk yang lebih rumit. Kita adalah pengusaha yang menyediakan pelayanan yang serba unik dalam lingkungan kehidupan yang cepat sekali berubah. Pada waktu kita bekerja di pabrik, kegagalan dapat berarti kehilangan sebuah tangan. Tapi pada saat kita menjadi pengusaha, kegagalan menghasilkan perspektif yang sama sekali baru. Kesengsaraan menjadi kancah untuk berkreasi. Kegagalan menjadi perangsang untuk memperbaharui pola kehidupan kita yang lama. Kita kebanyakan mungkin pernah mendengar orang berkata, "Saya sudah berpengalaman sebanyak 30 tahun." Seringkali mereka berkata demikian sebenarnya tidak punya pengalaman sebanyak 30 tahun, tapi hanya punya 1 hari pengalaman saja dan 30 tahun masa pengulangan. Pada waktu kita pertama kali bekerja di pabrik, kita menggunakan hari pertama kita untuk belajar bagaimana mengoperasikan mesin, dan selanjutnya sepanjang hidup kita sebagai pekerja, kita hanya menyempurnakan prosesnya saja. Ketika kita menjadi tuan dari diri kita sendiri, kita perlu meninggalkan pola kerja yang lama. Pabrik mental kita perlu diganti dengan suatu pemikiran yang baru. Ketimbang mengikuti instruksi, kita perlu memiliki disiplin diri dan mengambil inisiatif untuk menciptakan strategi yang baru. Kenyataan lingkungan yang baru. Phil Johnson selama bertahun-tahun mengajar keterampilan menjual dan mengkoordinasikan program pelatihan bagi Control Data Corporation, termasuk kuliah yang saya berikan untuk kepentingan perusahaannya, CDC, yang terkenal sebagai perusahaan yang inovatif, selalu bersedia melakukan penelitian dan pengembangan produk baru. Tapi, kontrol data terlalu meremehkan keuntungan yang cuma sedikit dan perubahan yang dinamis di pasaran. Dengan segera, CDC kehilangan posisinya yang kompetitif dan menghadapi ancaman kebangkrutan. Ketika perusahaan mengalami kesulitan dalam meraih keuntungan, jalan keluar yang ditempuhnya antara lain berupa penurunan harga jual produknya, perampingan manajemen, pemberhentian sementara, dan penghematan pengeluaran keuangan, sehingga menjadi kenyataan yang sulit diterima. Phil akhirnya kehilangan pekerjaannya, dan pada saat itulah dia memutuskan untuk menjadi konsultan. Pada mulanya, Phil berhasil memperoleh langganan
dan merasa usahanya sudah mulai berkembang. Tapi resesi ekonomi terus mempengaruhi bisnisnya. Pada musim gugur tahun 1991, Bill mengalami kerugian cukup besar. Sementara cuaca di Minnesota berubah menjadi musim dingin, keadaan ekonomi Bill juga mulai surut. Tantangan yang dihadapinya sama dengan yang dialami jutaan orang lainnya. Tapi salah satu kekuatan Bill adalah kerendahan hatinya yang mendorong dia untuk berani bersikap jujur. Dia mengutarakan pemikirannya tentang masa sulitnya kepada saya. Menjadi konsultan pelatihan bagi penjual adalah hal yang wajar bagi saya. Ini disebabkan saya sudah berpengalaman mengelola manajemen pelatihan bagi penjual sewaktu saya masih bekerja di kontrol data. Namun, pada kenyataannya, saya sendiri takut menelpon dan saya pikir lebih baik saya terus berada di ruang kelas ketimbang menjadi penjual. Situasinya menjadi kian sukar ketika usaha saya makin suram. Ada juga kecenderungan dalam diri saya, yaitu bila saya sedang bersedih, saya akan menghidupkan komputer dan mengurung diri saya. Bermain dengan komputer membuat diri saya produktif, walaupun saya memakainya mungkin demi menghindari pengembangan bisnis saya. Kita harus menyadari bahwa komputer dapat menyelamatkan kita atau melindungi kita dari tantangan yang kita hadapi. Kadang-kadang Anda mempunyai gagasan yang lebih bagus, tapi pada akhirnya Anda tidak berbuat apa-apa atau jadi produktif. Pada saat kita merasa gelisah, kita cenderung memusatkan diri kita pada kegiatan yang dapat membuat kita merasa lebih tenang. Kekuatan kita selain dapat menolong kita untuk meraih sukses, kita juga dapat melindungi diri kita dari situasi yang tidak bersahabat atau yang mengancam kita. Jika ego kita lemah, kita dapat menggunakan kekuatan kita sebagai mekanisme pertahanan kita. Orang-orang yang sukses menghadapi tanggung jawab yang tidak memuaskan sebagai cara untuk mengembangkan kekuatan dan keterampilan yang baru. Saya kembali teringat akan proses dasar pemikiran saya, yaitu saya adalah orang yang cerdas dan perlu terus memikirkan cara yang tepat untuk mengatasi keruwetan ini. Saya tidak pernah sampai kehilangan rasa percaya diri. Saya adalah orang yang sama ketika bisnis sedang berjalan baik. Saya mengingatkan diri saya bahwa apabila saya terus bekerja keras, akhirnya saya akan sukses. Belajar kembali merupakan tugas yang berat, namun juga dapat menolong saya untuk mengembangkan peluang yang baru. Bidang pemasaran dewasa ini tidak ubahnya seperti memasuki hutan elektronik. Para pengambil keputusan masa kini dilahirkan pada saat televisi sudah menjadi komoditi masyarakat. Mereka telah dikondisikan untuk bertindak cepat dan terbiasa memperoleh informasi melalui gambar dan suara. Sayangnya, kebiasaan berkomunikasi secara tatap muka dan pembuatan laporan tertulis telah kian surut, digantikan oleh mesin faksimil, dan surat elektronik. Dewasa ini, untuk bisa bicara langsung dengan orang yang kita inginkan, susahnya bukan main. Jawabannya sering meminta kita untuk menempuh beberapa langkah berikut. Cukup tinggalkan pesan Anda. Buat janji lebih dulu. Bicara dulu dengan orang lain yang sekiranya bisa menolong. Telepon dan tanyakan pada sekretaris kapan Anda bisa ketemu dengan bosnya. Bill mengingatkan saya tentang tantangan yang harus kita hadapi setiap hari. Sementara perubahan teknologi berlangsung begitu cepat dan kita menghadapi bahaya ketinggalan zaman. Kita mempunyai kemampuan untuk memikirkan, menginovasi, dan menciptakan teknologi penghasilan yang baru. Kita harus memanfaatkan apa yang sudah kita bangun atau kita akan kehilangan segala sesuatu yang sudah kita miliki. Prestasi atau kesenangan.
Sambil mendengarkan cerita Phil, saya mulai teringat akan keinginan yang saling bertentangan dalam diri kita. Keinginan yang satu adalah mencapai sesuatu yang bermakna demi menghindarkan diri dari kegagalan, sehingga kita dapat tetap merasa senang, tak terganggu oleh bermacam-macam persoalan hidup. Jika kita sudah bertekad bulat untuk berprestasi, maka kita sebaiknya menyiapkan diri untuk mengalami kemungkinan gagal. Kalau tidak, maka kita akan berkecil hati karena menderita kekalahan. Dengan menyimak perkataan Hamlet, kita diingatkan pada konflik dan perjuangan yang melekat. Ada atau tidak ada, itulah kenyataannya. Entah layak bila pikiran merasakan tali dan panah nasib buruk, atau mengangkat senjata melawan kekacauan, dan dengan menentang berakhirlah mereka. Kita kebanyakan tidak mau merasakan tali dan panah nasib buruk. Kita hanya ingin selalu merasa gembira. Tokoh kartun bernama Andy Capp biasa tidur nyenyak seharian di atas tempat tidur, sementara istrinya yang bernama Flo sibuk bekerja. Bila malam tiba, dia lalu menghabiskan waktunya sepanjang malam di pub setempat untuk minum-minum dan bermain anak panah. Dalam salah satu gambar kartunya, dia tampak terjaga dari tidurnya dan merenung sejenak. Aku sudah bosan, aku jemu sekali. Tentu saja, Flo tidak pernah merasa bosan karena dia suka bekerja. Barangkali kalau aku senang bekerja, aku juga tidak akan merasa bosan. Dia berhenti sejenak lalu menyadari, kukira aku tidak akan pernah mengetahuinya. Bila minat kita yang utama hanya mencari kesenangan belaka, kemungkinan kita akan menghadapi bahaya timbulnya kebosanan dan kemurungan. Sebaliknya, jika kita dapat menikmati tantangan untuk mencapai cita-cita kita, mungkin kita akan sering mengalami kegagalan dan menjadi tidak bahagia. Untungnya, selalu tersedia jalan menuju sukses dan apapun yang terjadi, kita masih dapat bergembira. Kita hanya perlu tetap mempunyai tekad yang bulat untuk meraih cita-cita kita, sementara kita belajar bagaimana mengatasi kekecewaan kita. Bahkan yang lebih penting lagi, apabila kita bisa memanfaatkan kegagalan, maka kesengsaraan yang bagaimanapun akan mempercepat keberhasilan kita. Jika kita memutuskan bahwa yang lebih penting adalah memperoleh kesenangan, maka kita harus benar-benar yakin bahwa kita tidak akan gagal. Menghindar dari kegagalan berarti kita tidak pernah mencoba untuk sukses. Kemungkinan hidup kita akan terasa membosankan sepanjang waktu. Selain itu, kalau kita tidak pernah mengalami tantangan yang baru, maka kita segera akan menjadi bosan dan murung. Lanjut, Art Mortal, berani menghadapi kegagalan, halaman 73. Kegagalan menguatkan ego kita. Bila kita gagal, kita punya dua pilihan. Kita dapat memperbolehkan pengalaman kita memangkas ego kita dan menimbulkan trauma bagi kita, atau meninggalkan luka goresan yang akan menguatkan ego kita sehingga kita dapat dengan mudah mengatasi kekecewaan kita. Saya memperoleh inspirasi dari cerita tentang seorang anak laki-laki berumur 9 tahun yang sedang pergi ke sekolah pada hari yang dingin sekali di bulan Februari 1916. Glenn dan kakaknya, Floyd, tiba paling awal di sekolahnya yang hanya memiliki satu ruangan kelas. Pada saat Floyd menyalakan kayu di dalam perapian, tiba-tiba terjadi ledakan. Kedua anak itu segera terkena sambaran api. Walaupun tubuh mereka terbakar hebat, mereka berhasil lari pulang ke rumahnya. Kedua orang tua mereka segera membawa mereka ke tempat tidur masing-masing dan dokter berbuat semampunya untuk menolong mereka.
Floyd menderita selama 3 bulan sebelum akhirnya dia menghembuskan napasnya yang terakhir. Disaksikan Glenn, adiknya. 6 bulan kemudian tubuh Glenn sembuh kembali, walaupun dia harus menggunakan tongkat penyokong. Dokter memberitahu dia bahwa otot kakinya sudah begitu rusak, sehingga dia tidak akan pernah bisa berjalan kembali tanpa menggunakan tongkat penyokong. Dan seandainya dia tetap mencobanya, maka dia akan mengalami rasa sakit yang hebat. Pada hari pertama dia memakai tongkat, dia memutuskan akan berusaha berjalan sendiri. Tapi dia jatuh pingsan karena tidak tahan menahan rasa nyeri yang amat sangat. Berkat tekadnya sendiri dan dorongan semangat keluarganya, Glenn terus mencoba berjalan. Usahanya pada awalnya memang sangat sulit, tapi otot kakinya lambat laun menjadi kuat dan rasa sakitnya mulai banyak berkurang. Perlahan-lahan akhirnya Glenn dapat berjalan kembali. Tantangan berikutnya adalah supaya bisa berlari. Setiap hari dia pergi ke ladang dan dengan berpegangan pada ekor kuda, dia membiarkan dirinya terseret di sepanjang jalan hingga dia dapat berlari sendiri. Karena dia tidak dapat berlari seperti teman-temannya yang menjulukinya dengan panggilan si kaki parutan, setiap hari dia berlatih berlari sampai bermil-mil jauhnya. Dalam upayanya untuk bisa normal kembali dari akibat terbakar, akhirnya dia bisa menjadi orang yang begitu ulet sehingga pada tahun 1934 di Princeton, New Jersey, Glenn Cunningham berhasil memecahkan rekor dunia untuk cabang lari maraton. Banyak di antara kita yang pernah mengalami tragedi, misalnya kehilangan orang yang paling kita cintai. Tragedi dalam kehidupan pribadi kita dapat mengubah perspektif kita terhadap kekecewaan di bidang bisnis. Kegagalan kita akan makin berkurang dan menjadi gangguan yang bisa dikendalikan. Tapi kita dapat menumbuhkan perspektif yang sehat terhadap kenyataan, tanpa harus menderita karena kehilangan seseorang yang kita kasihi. Perhatikan prestasi heroik mereka yang menantang dirinya sendiri. Masalah kita pada umumnya adalah kita masih belum bisa menanggalkan luka goresan pada ego kita. Kita kurang memiliki keuletan dalam diri kita. Sebagaimana panasnya perapian dapat melembutkan baja, begitu pula intensitas pengalaman hidup dapat melembutkan dan menguatkan ego kita. Sebutir pasir di dalam tiram dapat memotong bagian dalam tiram, sama seperti kegagalan, penolakan, dan kegelisahan dapat merobek-robek bagian diri kita yang terdalam. Tentu saja, tiram memiliki kemampuan untuk mengubah sesuatu yang mengganggunya menjadi barang yang indah. Demikian pula kita dapat mengubah frustasi kita menjadi kekuatan yang hebat dalam diri kita. Bertahan pada masa-masa sukar. Margie Hollingrake adalah pemilik agen perjalanan Zuma di Malibu. Dia bercerita kepada saya bahwa motivasi utamanya dalam memulai bisnisnya adalah mengendalikan nasib saya sendiri, membuat pilihan dan keputusan sendiri. Kini sukses yang dinikmati Margie dan suaminya merupakan hasil dari bertahan pada masa-masa sukar. Dia menceritakan salah satu dari kesulitannya dulu. Dulu saya sangat dekat dengan ibu saya. Setelah beliau meninggal dunia, semua kenangan manis bersamanya menjadi bagian hidup saya yang paling penting. Pada waktu anak laki-laki saya mencapai usia 30 tahun, kapasitas insulinnya dihancurkan oleh virus. Dia menderita diabetes dan kini membutuhkan 2 kali injeksi setiap hari. Selagi kami masih bingung, saya terus mengingatkan diri saya akan bagian positif dari kejadian ini, yaitu setidak-tidaknya telah ada obat yang membuat dia bisa bertahan hidup.
terlambat sedikit saja, dia mungkin sudah tidak bisa tertolong lagi. Selain itu, ketika baru saja kami membeli rumah yang baru, suami saya kehilangan pekerjaannya. Waktu itu betul-betul merupakan perjuangan hidup yang berat bagi kami. Tapi kami tetap bersikap optimis dan akhirnya masalah itu berlalu begitu saja. Tidak lama kemudian, kami kehilangan uang yang sangat besar jumlahnya karena tindakan orang jahat. Meskipun kami sangat marah dan benci sekali, namun kami tetap percaya akan kebaikan orang lain. Kendati pun Anda menderita, Anda harus tetap bergerak menuju ke masa depan. Tetap waspada terhadap hal-hal yang melemahkan semangat dan belajar dari kesalahan kita. Margie dan suaminya Jerry mengetahui bahwa bila mereka berada di tengah-tengah kekecewaan yang amat sangat, mereka masih bisa saling membantu, memiliki keluarga dan teman yang selalu bersedia menolong mereka keluar dari kesulitan. Beberapa dari di antara kita mungkin telah berhasil menumbuhkan rasa percaya diri, sementara yang lainnya masih memerlukan bantuan orang lain. Margie mengizinkan kesengsaraan menguatkan kemandiriannya, di samping memperoleh dorongan semangat dari lingkungan keluarganya. Jika kita hanya bergantung pada kemampuan sendiri dalam menghadapi hari-hari buruk, maka kita berada dalam bahaya, menjadi sebuah pulau terpencil di dalam diri kita. Sebaliknya, bila kita hanya mengharapkan bantuan orang lain, kita mungkin akan selalu bergantung pada kebaikan mereka. Margie mengomentari hal ini. Keseimbangan di antara keduanya terjadi sejalan dengan proses kedewasaan kita. Saya lebih mengenal diri saya sebagai pemimpin ketimbang jadi pengikut. Sebagai pemimpin, Anda tidak boleh hidup dengan perasaan negatif, terutama dalam dunia bisnis. Pada saat Anda berhadapan dengan klien Anda, keberhasilan Anda bergantung pada kesigapan Anda dalam menerima dan membantu orang lain. Bila timbul masalah, kita harus tetap bersikap sabar dan memperlakukannya dengan baik. Pada tahun 1991, saya mengamati bahwa bisnis saya ternyata semakin menurun, sementara orang lain terus berhasil. Selama resesi, Anda harus terus memandang ke depan, singkirkan masa lalu Anda. Pilihan yang lain adalah bersedih hati. Anda tidak boleh membiarkan kekecewaan masa lalu membakar diri Anda. Tidak ada gunanya menderita stres. Temukan sebab-sebab kekeliruan Anda dan terus bergerak menuju ke masa depan. Kalau tidak demikian, Anda akan menjadi lebih gelisah dan tidak pernah bisa bertahan terhadap kesulitan hidup. Baru-baru ini, ketabahan saya kembali mengalami ujian berat. Rumah saya habis terbakar. Saya kehilangan semua koleksi barang kesenian, benda antik dari kristal, foto-foto, dan peninggalan keluarga yang menjadi bagian dari hidup saya selama ini. Pada mulanya, sulit bagi saya untuk menerima keadaan ini. Saya merasa diri saya hancur, apalagi saya tahu betapa suami dan anak-anak saya juga merasa sedih kehilangan semua yang kami miliki. Tetapi para tetangga mendesak kami untuk tinggal bersama mereka. Teman-teman juga mengadakan acara malam dana untuk membantu kami. Kami menerima 200 hadiah untuk mengganti semua barang kami yang musnah terbakar. Kemudian kami membuat rencana untuk rumah kami yang baru. Tantangan ini jadi nampak lucu dan sangat menyenangkan. Kami mempunyai kesempatan untuk mendirikan rumah baru di atas pondasi rumah kami yang terbakar dan membuatnya lebih bagus dari bangunan semula. Entah bagaimana, kehilangan tempat tinggal yang mungkin bagi kebanyakan orang lebih menyedihkan ketimbang kehilangan pekerjaan menjadi suatu yang simbolik. Bila kita kehilangan sesuatu, kita perlu segera membangunnya kembali. Walaupun pada mulanya hati kita terasa hancur, kita harus berubah. Kita harus merubah ketidakbahagiaan kita menjadi suatu tantangan.
kita harus berpikir bagaimana meningkatkan apa yang sudah kita miliki. Kita memperbolehkan situasi yang penuh stres membantu kita menjadi mandiri. Sementara kita mengharapkan bantuan dari orang lain sebagai cara mempercepat proses perbaikannya. Setiap kehilangan yang kita alami meninggalkan ruang yang kosong dalam diri kita untuk kemudian diisi dengan imajinasi kita. Kita perlu mempunyai keberanian untuk menciptakan sesuatu yang lebih berguna. Api dan rasa takut. Mungkin penemuan pertama manusia sebelum roda adalah api. Kayu dinyalakan dengan api guna mengusir kegelapan, menghangatkan tubuh pada malam yang dingin, dan melindungi diri dari kekejaman binatang buas. Rasa takut barangkali merupakan emosi yang pertama. Kita takut pada binatang buas atau mati kedinginan di tengah badai musim dingin. Bahkan, kegelapan juga menakutkan kita. Sebagaimana api mengubah energi kayu yang mati menjadi kehangatan, cahaya, dan perlindungan, demikian pula rasa takut menyalakan diri kita. Rasa takut menciptakan semangat yang dapat mempersiapkan diri kita sebelum bahaya datang menyerang, mendorong kita untuk mengambil tindakan dan terus memberi kita semangat pada saat kita mulai merasa letih dan menanggung beban berat. Api dan rasa takut dapat menyelamatkan diri kita. Keduanya juga dapat membakar dan menghancurkan kita. Energi perlu kita manfaatkan. Kita rubah menjadi semangat yang kreatif guna menunjang keberhasilan kita. Catatan: kesengsaraan adalah kancah bagi kreativitas. Ambil inisiatif guna mengembangkan strategi baru. Kurangi kegagalan kita dengan memecahnya menjadi beberapa bagian yang teratur. Masa-masa sulit memperkuat kemandirian kita. Rasa takut dapat membangkitkan semangat kita.